Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran kontekstual. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri Lina Marini Dewi, yang kedua dia Fitri Nuraini, yang ketiga Rahmat Ramdhani, dan yang terakhir Siti Jubaida. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak video ini bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari. Dan di sini terdapat 5 karakteristik penting dalam menggunakan proses dalam pembelajaran kontekstual, yaitu antara lain yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan suatu proses pengetahuan yang sudah ada dan tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dan yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru dengan cara yang deduktif. Dan yang ketiga, pemahaman tentang pengetahuan. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Selanjutnya masuk ke dalam prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Di dalam prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, Elaine B. Johnson mengklaim bahwa ada 3 unsur yang digunakan di dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada prinsip ketergantungan atau bisa disebut dengan interdependence. Yang kedua ada diferensiasi atau differentiation. Yang ketiga itu ada pengorganisasian atau self-organization. Yang pertama itu ada saling ketergantungan, yaitu sesuatu hal yang selalu atau saling berhubungan satu sama lain, membuat pola dan jaring sistem hubung yang kuat dan teratur. Sama halnya dengan pendidikan dan pembelajaran, sekolah adalah sistem kehidupan. Di dalam kehidupan di sekolah, siswa saling berhubungan dengan guru, kepala sekolah, ataupun dengan orang tua siswa, ataupun dengan tata usaha, dan narasumber lainnya yang ada di dalam lingkup sekolahan tersebut. Di dalam proses pembelajaran, siswa berhubungan dengan bahan ajar, sumber belajar, media, ataupun bahan ajar yang lainnya. Di dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran ini menekankan pada hubungan bahan ajar yang satu dengan bahan ajar yang lainnya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua itu ada prinsip diferensiasi atau differentiation dengan arti perbedaan, keberagaman, keunikan. Prinsip diferensiasi juga berpengaruh pada sistem pendidikan. Para pendidik dituntut untuk mendidik, mengajar, melatih, ataupun membimbing sejalan dengan prinsip diferensiasi tersebut. Proses ini menekankan pada kreativitas, keunikan, variasi, dan kolaborasi pada peserta didik. Siswa berkolaborasi dengan temannya atau dengan siswa lainnya untuk melakukan sebuah pengamatan, mencatat fakta dan informasi, lalu menemukan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ada prinsip pengorganisasian atau self-organization, ialah potensi yang melekat pada setiap individu atau setiap siswa, yaitu sebuah kesadaran sebagai kesatuan yang utuh yang berbeda dengan yang lainnya. Prinsip pengorganisasian diri ini menuntut para pendidik dan para pengajar di sekolah agar mendorong setiap siswanya untuk memahami dan merealisasikan semua potensi yang dimiliki siswa tersebut di dalam pembelajaran kontekstual, lalu diarahkan untuk keunggulan akademik, pengambilan sikap dan norma sesuai dengan harapan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif berdasarkan pengalaman siswa. Nah, yang kedua ada inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Lalu yang ketiga ada bertanya, asas bertanya. Asas bertanya ini
Belajar pada hakikatnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Lalu ada masyarakat belajar. Nah, asas ini konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran kontekstual menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain atau teamwork. Lalu ada pemodelan. Asas pemodelan ini yang dimaksud adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Lalu ada asas refleksi. Asas refleksi ini adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh siswa. Lalu ada penilaian nyata. Penilaian nyata ini adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Ya, itu adalah asas-asas. Lalu akan ada model pembelajaran kontekstual yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu tahap invitasi. Siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang telah dibahas. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan mengemukakan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dibahas oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu tahap penjelas dan solusi. Maksudnya saat siswa memberikan penjelasan-penjelasan dan solusi didasarkan pada hasil observasinya dan ditambah pengetahuan dari seorang guru, maka siswa dapat menyampaikan gagasan, membuat model, membuat rangkuman dan ringkasan. Nah, yang terakhir ini yaitu tahap pengambilan tindakan. Maksudnya, siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjut, mengajukan saran balik secara individu ataupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Bagaimana setelah mendengar presentasi dari kelompok kami? Apakah Anda sudah mengerti atau Anda masih bingung atau justru semakin bingung? Ya, jika masih bingung atau semakin bingung, untuk memperjelasnya bisa Anda tanyakan pada diskusi yang akan dilaksanakan di grup WhatsApp. Ya, saya salah satu pemateri pamit undur diri dari video ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.